Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita sudah memulai kembali melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Mohon bimbingannya ayah dan bunda untuk mendampingi putra-putrinya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Ayah dan bunda, jangan lupa mengingatkan putra-putrinya untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID dan wabah demam berdarah. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya, dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, sekarang anak-anak terlebih dahulu untuk menyiapkan alat tulis dan buku temanya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5 pembelajaran 1, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Setelah anak-anak buka bukunya, di situ ada anak perempuan yang bernama Dayu yang sedang berada di depan akuariumnya. Dan mari sekarang kita membaca. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, setelah membaca, pada slide selanjutnya ini ada soal. Soalnya itu berdasarkan bacaan yang telah dibaca, buatlah pertanyaan mengenai aspek apa, di mana, kapan, dan siapa sesuai dengan bacaan di atas yang tadi telah kita baca. Nah, sekarang ini ada apa? Contohnya seperti apa sih yang ada dalam cerita itu? Siapa sih yang ada dalam cerita itu? Tokohnya siapa? Siapa aja yang ada di dalam cerita itu? Terus kapan? Kapan sih kejadiannya? Kapan sih waktunya? Dan di mana? Di mana sih tempatnya? Jadi, soal di sini atau latihan di sini yaitu kita menulis pertanyaan atau membuat pertanyaan mengenai aspek apa, di mana, kapan, dan siapa sesuai dengan bacaan di atas. Setelah berlatih, sekarang kita lanjut untuk menulis. Di sini ada perintah, yaitu yuk bantu Dayu untuk menemukan jawaban mengapa mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, dan bagaimana cara ikan itu bernapas. Tuliskan jawaban anak-anak di buku paket tema atau bisa juga di buku tulis masing-masing. Nanti setelah diisi bisa difoto dan dikirimkan. Sekarang kita lanjut lagi untuk membaca.
Pernapasan pada hewan, yaitu ada amfibi. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang, dan paru-paru digunakan saat hewan amfibi berada di permukaan. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Setelah amfibi, ada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Unggas. Burung adalah salah satu jenis unggas. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Setelah unggas, juga mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia laut. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, sekarang ada 3 jenis hewan, yaitu ada cacing, serangga, ikan. Bagaimana sih cara hewan cacing, serangga, ikan itu bernapas? Nah, sekarang kita mulai membahas cacing terlebih dahulu. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Sekarang, serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Setelah itu, ada ikan. Bagaimana sih cara ikan itu bernapas? Jadi, cara ikan bernapas itu, ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang untuk memperoleh cukup oksigen. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang kedua. Rongga mulut menutup secara bersamaan, tutup insang terbuka.
Nah, sebelumnya kan ada soal atau ada perintah yang diperintahkan untuk mengapa mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, dan bagaimana cara ikan itu bernapas. Jadi pertanyaannya kalian bisa dapatkan di yang ada penjelasan tentang cacing, serangga, dan ikan, dan bagaimana cara hewan itu bernapas, dan di sini ada penjelasan tentang bagaimana cara ikan itu bernapas. Setelah kita membaca tentang pernapasan pada hewan yang berjenis amfibi, reptil, unggas, mamalia, dan bagaimana cara bernapas cacing, serangga, ikan, sekarang kita lanjut untuk mengamati. Di sini ada perintah atau ada tugas kalian atau anak-anak bisa bekerja sama dengan teman-temannya atau membuat kelompok. Tugasnya yaitu anak-anak bisa mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar anak-anak. Contohnya seperti yang tadi, ikan, serangga, cacing, ayam, kucing, atau apapun itu yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian bekerja sama dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan berikut, yaitu anak-anak memperoleh atau membutuhkan alat-alat bahan yang diperlukan, antara lain gunting, kertas karton besar, spidol, surat kabar, majalah, atau buku pengetahuan apapun itu, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, anak-anak bisa mencari dan menggunting gambar-gambar hewan yang ada di sekitar kalian yang terdapat di surat kabar, majalah bekas, atau anak-anak juga bisa cari sumber dari internet. Dan yang kedua, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut. Jadi, contohnya seperti ini. Anak-anak pertama-tama membuat terlebih dahulu tabelnya, yaitu ada nama dan gambar hewan, jenis hewan, dan alat pernapasannya. Tuliskan nama hewan pada kolom pertama. Letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Jadi anak-anak menggunting hewan atau gambar hewan yang sudah ada atau yang sudah anak-anak temukan, lalu digunting, lalu ditempel pada kolom yang pertama. Kemudian anak-anak tuliskan jenis hewan pada kolom yang kedua. Jadi hewan itu mempunyai jadi jenis hewan itu apa? Kalian tulis di kolom yang kedua. Dan pada kolom yang ketiga, anak-anak tulis nama alat pernapasan dan cara kerja yang digunakan hewan di kolom kedua. Dan anak-anak bisa membuatnya minimal 5 contoh nama dan gambar hewan dan jenis hewannya apa, dan hewan itu menggunakan alat pernapasan apa. Jadi cukup sekian materi hari ini atau pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui grup kelas. Dan setelah pembelajaran, jangan lupa anak-anak untuk cuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatannya.
Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini yang dilakukan di rumah saja. Dan jangan lupa memintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk menampingi kegiatan belajar kalian selama di rumah saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.